Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini teman-teman? Kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalaman di rumah, pembelajaran 2. Nah, baiklah, kita akan belajar bersama-sama. Pastinya kalian sudah siap ya. Baik, perhatikan teman-teman gambar berikut, di mana Benny dan ayahnya bermain kuda-kudaan. Benny menirukan posisi kuda yang diperagakan ayahnya. Nah, teman-teman pasti punya pengalaman yang menyenangkan, yaitu bermain dengan ayah kalian. Pasti sangat menyenangkan ya. Baiklah, perhatikan gambar berikut. Ada beberapa gerakan bertumpu dengan tangan. Gerakan ini dilakukan oleh Benny. Nah, tadi kalian melihat gambar di mana Benny meragakan seperti gerakan ayahnya, ya, yaitu gerakan bertumpu yang dilakukan oleh Benny. Ya, ada 3 gerakan yang dilakukan oleh Benny. Ya. Nah, gerakan yang pertama adalah seperti ini ya, seperti gambar di mana Benny tengkurap dengan telapak kaki dipanjangkan, tangan ditegakkan sehingga badan tegak ya. Gerakan ini disebut gerakan push up ya. Kemudian gerakan yang kedua, di mana Benny badan dipanjangkan menghadap ke lantai, tangan diluruskan bertumpu pada lantai, ujung kaki juga bertumpu pada lantai. Nah, gerakan ini disebut juga gerakan push up ya. Kemudian Benny melakukan gerakan yang ketiga, di mana Benny berdiri menghadap ke dinding, tangan bertumpu pada dinding, badan condong pada dinding, kemudian tangan ditekuk lalu diluruskan kembali. Nah, gerakan ini disebut mendorong tembok. Nah, gerakan tersebut dari ketiga itu adalah untuk melatih otot tangan kita ya. Nah, teman-teman, kamu bisa dapat mencoba gerakan bertumpu seperti yang dilakukan oleh Benny ya. Baik teman-teman, kita lanjut di mana Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur karena guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, teman-teman pastinya masih ingat ya tentang Pancasila. Ya, mari kita ingat kembali tentang Pancasila. Nah, teman-teman, Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan ya. Pancasila ini terdapat pada dada Garuda ya. Kalian perhatikan simbol-simbol yang ada di dada burung Garuda. Simbol yang pertama adalah bintang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu bunyi sila yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu gambar rantai ya. Gambar rantai ini yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga gambar pohon beringin ya, yang bunyi silanya yaitu Persatuan Indonesia. Nah, kemudian ada simbol kepala banteng ya, yang silanya berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Kemudian yang kelima, padi dan kapas, ya, yang berbunyi silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah Pancasila. Tentunya teman-teman sudah hafal ya Pancasila dari 1 sampai 5. Nah, teman-teman, Pancasila sila yang pertama, contoh penerapan sila pertama Pancasila, kalian perhatikan gambar berikut. Ini berhubungan dengan ibadah kita. Tadi Beni juga bersyukur dan ayahnya. Nah, ini merupakan contoh pengamalan Pancasila sila pertama. Nah, teman-teman, contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah ada juga, yaitu kita beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lain. Dan juga jangan lupa, jangan sampai kita meninggalkan sholat, terutama sholat wajib, yaitu sholat 5 waktu ya. Dan juga kita sudah terbiasa, alhamdulillah, biasa mengerjakan sholat duha ya. Nah, saat berdoa dan beribadah kita harus bersungguh-sungguh, karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik teman-teman, perhatikan gambar-gambar berikut ya. Gambar tersebut mencerminkan sila Pancasila ya, sila pertama ya. Nanti kalian centang ya pada gambar yang menunjukkan sila pertama. Baik, yang pertama menunjukkan seorang anak berdoa sebelum makan. Ini menunjukkan sila pertama apa tidak? Nah, ini adalah pengamalan Pancasila yang pertama ya. Kedua, ada gambar gotong royong. Nah, ini tidak termasuk pengamalan sila Pancasila yang pertama. Nah, yang ketiga, menyapa seorang anak ya yang berbeda agama. Nah, ini juga termasuk pengamalan sila pertama. Nah, dan yang keempat, ada contoh seorang yang sedang beribadah ya, yaitu orang Hindu ya. Nah, ini termasuk pengamalan Pancasila pertama. Yang kelima, yaitu anak yang sedang berdiskusi. Nah, ini tidak termasuk pengamalan Pancasila yang pertama. Kemudian ada yang keenam, yaitu gambar sedang bertakziah. Nah, ini juga termasuk pengamalan Pancasila yang pertama. Sebagaimana yang dilakukan oleh Beni dengan bersyukur merupakan bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, adik-adik, teman-teman semua, Beni bersyukur karena guci tidak pecah. Beni minta maaf kepada ayahnya. Nah, mungkin kalian pernah melakukan kesalahan. Nah, apakah yang dilakukan setelah itu? Apa kamu pernah meminta maaf? Sebaiknya meminta maaf kepada orang tua kita ketika kita melakukan kesalahan. Nah, bagaimana cara melakukan? Maka cobalah lakukan dengan yang baik, lakukan dengan sopan. Baik teman-teman, coba perhatikan percakapan Beni dan ayahnya, bagaimana Beni meminta maaf. Beni berkata, "Ayah, Beni meminta maaf." Jawab ayahnya, "Meminta maaf tentang apa?" Dijawab oleh Beni, "Karena Beni kurang hati-hati." Kata ayahnya, "Ya nak, ayah memaafkan. Beni lain kali harus hati-hati ya." Kata Beni, "Ya ayah." Nah, ayahnya berkata, "Ayo main kuda-kudaan lagi." Nah, semangat Beni, "Aku ingin menjadi anak kuda lagi." Nah, kata ayahnya, "Baiklah jagoanku." Nah, inilah contoh
kalimat meminta maaf dengan baik dan sopan. Nah teman-teman, masih ingatkah kalian tentang makna kalimat minta maaf? Nah pada pembelajaran pertama kita sudah mempelajari dan masih pada ingatan kita di mana Beni meminta maaf kepada ibunya, yaitu karena menjatuhkan jam dinding. Nah itulah ya, ungkapan minta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Maka minta maaflah dengan baik, dengan sopan ya. Nah teman-teman masih ingat ya tentang makna kalimat minta maaf. Pada pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang makna minta maaf, yaitu Beni meminta maaf kepada ibunya. Nah di sini ada contoh, coba perhatikan. Udin, aku minta maaf ya karena sudah menendangmu, kata Edo. Nah siapa yang meminta maaf? Ya jelas Edo meminta maaf kepada Udin. Nah, mengapa Edo meminta maaf kepada Udin? Ya karena Edo sudah menendang Udin ya. Jadi kalimat meminta maaf di atas maknanya Edo meminta maaf kepada Udin karena sudah menendangnya. Nah itu makna daripada kalimat meminta maaf. Nah, maka ketika kita melakukan kesalahan harus meminta maaf ya, dan dilakukan dengan baik dan sopan. Nah teman-teman, mudah-mudahan pembelajaran kali ini ada makna buat kita semua, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terus belajar, semangat ya, walaupun jarak jauh, daring, mudah-mudahan Allah mempermudah kita semua. Amin ya robbal alamin.